Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat DKM Masjid Fathullah, yang terhormat para asatid dan asatidah jamaah tarawih Masjid Fathullah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini hari ke-24 malam ke-25 Ramadan tahun ini, dan tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi, walaupun alhamdulillah sudah melandai, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat kita sudah bisa hidup normal seperti biasa. Paling tidak, kalau tidak salah 3 tahun ini kita dalam kondisi tarawih sangat terbatas atau kegiatan-kegiatan lain, dan sekarang alhamdulillah walaupun masih menggunakan protokol kesehatan, kita sudah bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat tarawih secara normal. Oleh karenanya sekali lagi tidak ada yang patut disampaikan rasa syukur atau kita memberikan rasa syukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang diberikan kepada kita, termasuk karunia sehat walafiah. Walaupun banyak di antara teman kita, keluarga kita, karena di masa pandemi itu sudah mendahului kita, mudah-mudahan mereka segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan amalan atau amaliyah Ramadan sampai akhir nanti dan mencapai derajat takwa tentunya. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan juga mudah-mudahan terlimpah kepada para sahabatnya serta para pengikutnya di zamannya dan pengikutnya kini serta yang akan datang. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara tarawih bahwa pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Mudah-mudahan mempunyai manfaat untuk saling mengingatkan atau mengulang kembali pengetahuan-pengetahuan, amalan-amalan yang sudah ada mungkin terlupakan. Maka salah satu manfaat yang diharapkan dari berdirinya saya di sini, kita bisa mengingatkan amalan-amalan yang baik untuk terus diamalkan ke depannya. Pada kesempatan ini atau kesempatan malam ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan kultum dengan tema mempersiapkan kehidupan pasca kematian. Ini adalah materi yang tidak mudah, materi yang sangat berat. Kenapa saya katakan tidak mudah dan sangat berat? Karena dewasa ini atau saat ini sesungguhnya banyak di antara masyarakat kita sedang dihinggapi perasaan wahan, cinta dunia atau hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Sementara kita sebagai umat Islam tidak bisa memilih dan memilah, karena kita sudah diawali oleh rasa iman kepada Allah, di antara salah satu rukun iman, yaitu iman pada hari akhir. Konsekuensi dari rasa iman itu, tentu kita yakin dan kita tahu, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, kita akan segera dipanggil olehnya. Oleh karena keyakinan itu, tentu kita harus mempersiapkannya, karena itu adalah hal yang pasti. Kita pasti akan menghadapnya dalam kondisi apapun, dalam usia berapapun, kita tetap akan menghadapnya. Oleh karenanya kita sering temui di masyarakat ini, ada yang masih bayi langsung dipanggil olehnya, kemudian ada yang masih muda, dan seterusnya. Jadi ketika berbicara kematian tidak harus menunggu tua. Dalam saat kapanpun, dalam usia berapapun, ketika Allah sudah menghendaki kita untuk menghadapnya, maka melalui malaikat tentu saja pencabut nyawa, maka kita akan menghadapnya. Oleh karena itu, ketika kita sampai kepada akhir, kita menghadapnya. Tidak mungkin kita menghadap dengan tangan kosong. Tidak mungkin menghadap tanpa bekal. Oleh karenanya harus dipersiapkan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa sesungguhnya umat manusia yang senantiasa mengingat masa mati atau kematian, maka dia terkategori cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Karena biasanya orang cerdas dengan pengetahuannya, dengan kemampuan keimanannya, dengan kemampuan rasionalitasnya, dia tidak pernah gundah gulana, dia tidak pernah susah, dia tidak pernah berangan-angan yang bukan-bukan. Hidupnya tenang, hidupnya aman, sehingga ketenangan, keamanannya merefleksi dalam kehidupannya, yang enak diajak untuk bergaul, yang enak didengar oleh orang lain ketika memberikan nasihat, yang enak apabila dia berada dimanapun karena dia tanpa dihinggapi angan-angan. Itulah ciri-ciri orang yang cerdas. Jadi dari sabda Rasulullah ini atau ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kenapa orang yang biasa mengingat mati dikatakan cerdas? Karena tentu dengan ketenangan, dengan keimanan, dengan kesantaiannya, dia tidak akan pernah berpikir berangan-angan yang bukan-bukan, sehingga melakukan segala cara untuk mencapai angan-angan atau untuk meraih angan-angan itu. Nah, dengan demikian, karena kondisinya cerdas seperti itu, maka tentu dia akan sempurna ketika menyiapkan hari akhirat. Nah, kemudian bagaimana kita menyiapkan itu? Tentu jamaah taraweh, majelis Masjid Fathullah, maksud saya, ada banyak acuan, ada banyak pedoman sebagai umat Islam yang bisa dipedomani, yang bisa dijadikan alat atau wahana belajar apa sesungguhnya yang harus disiapkan ketika kita menghadapi kehidupan setelah mati. Memang ada yang mengatakan, mungkin yang imannya tidak kuat, siapa yang sudah datang ke hari esok? Ada yang mengatakan demikian. Tapi tentu bagi orang yang beriman, orang yang Islam, kita akan mengacu kepada surat Al-Anbiya misalnya ayat 34, bahwa
Kematian itu pasti. Kematian itu pasti datang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuldi apa imittu fahumul khalidun. Jadi sesungguhnya kematian seseorang itu sudah pasti, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian ibu-ibu, dengan isyarat ayat ini, karena kematian itu pasti, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda, untuk melupakannya. Maka di saat kapanpun, sedang belajar, sedang mengerjakan apapun, kalau ingat kematian, maka apa yang dikerjakan pasti akan diniatkan dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Pekerjaan yang tulus, bekerja yang ikhlas, pasti akan mendapat imbalan yang baik. Karena pekerjaan yang ikhlas dikerjakan, insya Allah akan tercatat menjadi pekerjaan yang baik untuk bekal akhirat nanti. Nah, kemudian kematian itu ternyata selain pasti akan datang, ada macam-macam kematian. Ada kematian menurut isyarat ayat Al-Quran. Misalnya An-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walinabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ilal akhir. Jadi sesungguhnya setiap jiwa itu akan mendapatkan kematian. Jadi dengan demikian, karena ayat ini menjelaskan kepada kita, mati itu adalah takdir dari Allah, nggak bisa diganggu gugat, karena itu sudah merupakan ketentuan. Oleh karenanya, banyak di antara kita kadang-kadang meninggal tanpa alasan-alasan yang biasa kita ketahui, kita temui. Nah, itu karena sudah takdir. Maka meninggal dalam kondisi mungkin kena serangan jantung, bahkan tidak sakit sekalipun dia meninggal. Itu takdir Allah, sudah sampai saatnya dia harus meninggal. Nah, kemudian yang lain lagi, bahwa kematian itu adalah terkait dengan amal, atau kematian dan amal itu adalah relevan. Misalnya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Bahwa sesungguhnya kematian dan kehidupan itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah, dan terkait orang yang baik amalnya, ya, dia adalah tentu akan menjadi orang yang terbaik. Ini terkait dengan amal. Jadi kematian dengan amal seseorang itu adalah sangat berdekatan. Jadi kalau dikatakan tadi kita mempersiapkan tentang apa bekal kita untuk hidup di setelah mati nanti,